Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Agung, di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya tidak membahas materi fisika, namun akan membahas soal-soal fisika di kelas 10 semester 1 kurikulum 2013, yaitu pada sesi Tanya Semesta bahas soal. Untuk itu, agar kalian tidak ketinggalan sesi Tanya Semesta selanjutnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, kemudian like dan komen agar channel ini dapat berkembang. Inilah sesi Tanya Semesta bahas soal besaran pokok dan turunan. Soal nomor 1, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Kuat arus, 2. Momentum, 3. Volume, 4. Massa, 5. Percepatan. Berikut yang termasuk besaran turunan ditunjukkan oleh nomor berapa? Baik, seperti kita sudah ketahui bahwa besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok, di mana besaran pokok itu jumlahnya ada 7 ya. Pertama, J ini hanya mengingatkan kembali ya materi sebelumnya, yaitu besaran dan pengukuran. Bagi kalian yang belum menonton videonya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kembali lagi ke soal. Ini ada GUMP, ini merupakan bagian nama-nama dari besaran pokok ya. Ada jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Nah, yang termasuk ke dalam besaran turunan sangat jelas sekali ya, selain dari besaran pokok ya. Berarti yang bukan termasuk ke dalam besaran pokok alias yang termasuk ke dalam besaran turunan adalah momentum, volume, dan juga percepatan ya. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 5. C ya. Lanjut. Oke, soal nomor 2. Perhatikan tabel yang menyatakan besaran dan satuannya berikut ini. Pasangan yang menunjukkan besaran pokok dan satuannya yang tepat adalah, ini ada beberapa besaran dan juga satuannya. Satuannya harus dalam sistem internasional. Kita harus mengecek terlebih dahulu satu persatu. Pertama, ada besaran waktu. Satuannya di sini adalah jam. Ini pasti salah. Kenapa? Karena satuan dari waktu itu harusnya adalah sekon ya, bukan jam. Jadi yang nomor 1 jelas salah. Ini ada satu yang ada nomor satunya dengan satu ini, berarti A dengan E sudah pasti tidak usah dipilih karena jawabannya salah. Kemudian ada massa, satuannya adalah kilogram. Ini sangat jelas sekali benar ya, bahwa satuan dari massa itu adalah kilogram. Kita cek yang ada angka nomor 2 di selain A dengan E ya, berarti nomor 2 saja ya, yang B saja ya. Oke, kita cek nanti yang nomor 5-nya apakah benar. Oke, kita cek dulu jumlah zat, satuannya kilogram. Wah, ini sudah jelas salah ya, bahwa jumlah zat itu harusnya satuannya adalah mol ya. Suhu, satuannya Celsius. Suhu itu bukan Celsius ya, satuannya harusnya adalah Kelvin ya. Yang benar adalah Kelvin. Jadi intensitas cahaya adalah kandela. Sudah jelas ini benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 2 dengan nomor 5. Sudah benar ya, yang B. Oke, ini hanya mengingatkan saja. Ini bisa dicek sama kalian bahwa besaran dan satuan yang berdasarkan sistem internasional yang benar ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut.
Soal nomor 3, perhatikan beberapa macam pasangan besaran berikut. Pertama ada massa dan berat, kedua momentum dan impuls, kemudian gaya dan berat, dan yang keempat usaha dan daya. Besaran yang memiliki dimensi sama ditunjukkan oleh nomor. Jadi nilai dimensinya itu sama gitu. Antara massa dan berat harus sama, momentum dan impuls harus sama, begitupun selanjutnya. Nah, di antara keempat besaran yang ada, pasangan besaran yang ada, manakah yang benar, yang sama gitu ya? Kita cek terlebih dahulu. Untuk massa, kita harus cek satuannya, karena ketika satuannya sama, bisa jadi atau kemungkinan dimensinya juga akan sama gitu. Kita cek terlebih dahulu massa. Massa itu satuannya adalah kilogram, maka berat juga harus satuannya kilogram. Sedangkan coba kita cek, berat itu satuannya adalah, ini rumusnya ya, berat dari bahasa Inggris ini weight, makanya dilambangkan dengan weight sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Massa satuannya kilogram, kemudian gravitasi satuannya meter per second kuadrat. Jadi satuan dari berat itu adalah kilogram meter per second kuadrat, atau nama lainnya adalah Newton. Ingat tadi massa satuannya apa? Kilogram ya. Sedangkan berat satuannya adalah Newton. Maka sudah pasti yang nomor 1 ini tidak sama dimensinya ya. Karena satuannya juga berbeda. Berarti yang ada angka satunya itu pasti salah. Yang A dengan yang B ini pasti salah karena ada angka satunya. Gak usah dipilih berarti ya. Oke, lanjut ke yang nomor 2, momentum. Kita cek rumusnya. Momentum itu rumusnya P sama dengan massa dikali dengan kecepatan, massa kali dengan V ya. Dimana massa itu satuannya kilogram, kemudian kecepatan itu satuannya adalah meter per second. Maka satuan dari momentum itu adalah kilogram meter per second. Nah, satuan momentum ini harus sama dengan impuls. Kita cek untuk impuls. Tadi satuan momentum adalah kilogram meter per second. Berarti impuls juga harus sama. Kita cek. Impuls itu adalah gaya dikali dengan selang waktu. Jadi F dikali dengan delta T. Di mana F satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat alias Newton ya. Sedangkan delta T satuannya adalah second. Ketika kilogram meter per second kuadrat dikali dengan S, ini adalah kilogram meter per second. Jadi dapat disimpulkan bahwa satuan impuls dengan momentum itu sama. Kemungkinan dimensinya juga akan sama. Nanti kita cek di akhir ya. Berarti nomor 2 itu kemungkinan benar ya. Berarti jawaban yang ada yang nomor 2-nya itu pasti benar. C dengan D ya. Kemungkinan C dengan D itu pasti benar ya. Selanjutnya, gaya dan berat. Gaya, kita cek dulu rumusnya. Gaya itu rumusnya F sama dengan massa dikali dengan percepatan, di mana F itu adalah sebagai gayanya alias force ya. Force itu gaya bahasa Inggris. Kemudian massa dikali dengan percepatan, di mana massa satuannya kilogram, kemudian percepatan satuannya meter per second kuadrat. Nah, satuan dari gaya ini kilogram meter per second kuadrat harus sama dengan berat. Jadi gaya harus sama dengan berat satuannya. Kemungkinan kalau sama satuannya maka dimensinya juga akan sama. Kemungkinan seperti itu. Oke. Kita cek untuk berat. Tadi berat itu adalah rumusnya massa dikali dengan gravitasi, di mana satuan untuk berat itu kilogram meter per second kuadrat. Oh, berarti sama. Berat satuannya kilogram meter per second kuadrat, dan begitu pun juga dengan gaya. Gaya juga sama ya, kilogram meter per second kuadrat. Maka kemungkinan karena satuannya sama, kemungkinan dimensinya juga akan sama. Berarti 2 dengan 3 itu dapat dikatakan benar ya. Tapi kita cek terlebih dahulu yang 4-nya, usaha dan daya ya. Kita cek, ini juga pengetahuan buat
kalian ya. Usaha itu dilambangkan dengan W, dari bahasa Inggris work. Work itu usaha. Usaha sama dengan F dikali dengan S. F-nya gaya, kilogram meter per second kuadrat, dan S-nya itu jarak. S di sini jarak. Jadi satuannya adalah meter. Kilogram meter per second kuadrat dikali dengan meter sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat, atau nama lainnya adalah joule. Usaha ini satuannya joule, berarti daya juga harus joule supaya bisa dikatakan sama ya. Kita cek. Wah, ternyata beda ya. Daya itu rumusnya usaha dibagi dengan waktu. Usaha per selang waktu itu daya ya. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat dibagi dengan second. Hasilnya adalah kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Disebut dengan watt biasanya ya daya itu. Maka ini dapat dikatakan bahwa usaha dan daya itu tidak sama satuannya. Kemungkinan dimensinya juga tidak sama. Maka yang benar dilihat dari rumusnya dan satuannya adalah nomor 2 dengan nomor 3. Kemungkinan adalah C yang benar. Tapi kita harus cek dulu dimensinya harus sama. Apakah benar sama? Kita cek nanti ya. Oke. Kenapa ini S pangkat 3 ya? Ini S kuadrat dibagi dengan S. Ini kenapa S pangkat 3? Kenapa nggak hilang? Kita buktikan dengan logika matematika seperti ini. Nih, kayak tadi ya, setengah dibagi dengan 2 itu, ini setengah bagi 2, setengah dibagi 2, hasilnya akan seperti apa? Caranya kita lihat dulu. Kalau saya uraikan supaya kalian paham, setengah dibagi, ini kan per itu sama dengan bagi ya. Setengah dibagi dengan 2. 2 ini yang ini, 2 yang besar ini ya. Jadi setengah dibagi 2. Nah, 2 ini kan sebenarnya mah ada per 1 ya, cuman nggak kelihatan gitu. 2 per 1. Saya perjelas, jadi setengah dibagi 2 per 1. Paham ya? Oke. Dalam pecahan, kalau misalkan pembagian itu bisa jadi berubah jadi kali, cuman yang sebelahnya itu jadi kebalik kan, seperti ini. Jadi setengah yang ini tetap setengah, kali asalnya bagi jadi kali, tapi awalnya 2 per 1 jadi kebalik, jadi 1 per 2. Jadi 1 per 2 kali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Nah, logikanya seperti ini. Coba kalian praktekkan yang ini, kilogram meter kuadrat per second kuadrat dibagi dengan second sama dengan benar nggak kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Caranya seperti yang tadi ya, yang ini. Oke, kita lanjutkan. Berarti sekarang tinggal pembuktian apakah satuan momentum dan impuls, kemudian gaya dan berat itu kan tadi sama ya, apakah dimensinya juga sama? Oke, kita buktikan di sini ya. Oke, ini dia. Momentum itu kan rumusnya P sama dengan massa dikali dengan kecepatan, di mana satuannya itu adalah kilogram meter per second. Tadi kan sama dengan impuls ya, impuls juga kilogram meter per second. Nah, apakah dimensinya juga sama? Kita cek. P sama dengan mv sama dengan kilogram meter per second. Kilogram itu kan dimensinya m ya. Kilogram kan satuan dari massa. Nah, massa itu kan dimensinya adalah gitu, sesuai dengan huruf massanya sendiri ya, huruf depan dari massa. Kemudian meter itu kan satuan dari panjang, dari besaran panjang, di mana panjang itu memiliki dimensi long kan ya, L gitu. Kemudian S itu kan waktu itu kan time, jadi ini juga sama time. Nah, kemudian ini supaya S ini kan tadinya di bawah, supaya bisa ditarik ke atas maka harus jadi pangkat -1. Itu di matematika ya. Jadi dimensi dari momentum itu adalah MLT pangkat -1. Harus sama nih dengan impuls. Ya, impuls juga sama ternyata, kilogram meter per second, satuannya atau dimensinya adalah MLT pangkat -1 gitu. Selanjutnya, oh ya ini kenapa tadi bisa jadi -1 sini ya.
Logikanya, jika A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Ini dari matematika. Maka sebaliknya, kalau 1 per A, maka jadi A pangkat min 1. Contoh misalnya gini. 2 dibagi dengan B pangkat 3 sama dengan 2B pangkat min 3. Jadi si pangkatnya awalnya positif ditarik ke atas jadi B pangkat min 3. Gitu, paham ya? Ini juga sama, S asalnya di bawah kemudian ditarik ke atas jadi pangkat min 1 gitu. Selanjutnya, oke, sekarang gaya. Tadi kan momentum dan impuls sudah sama ya dimensinya. Sekarang tinggal gaya. Gaya dengan berat tadi itu sama ya, satuannya Newton juga sama Newton. Apakah dimensinya sama? Oke, kita cek. Kilogram tadi dimensinya adalah M. Kemudian meter juga dimensinya adalah L. Kemudian S pangkat 2 adalah T pangkat min 2. Tadi ya, kenapa bisa jadi min? Karena A pangkat min 1 jadi 1 per A, atau 1 per A sama dengan A pangkat min 1. Ini pun sama, 1 per S pangkat 2 jadi S pangkat min 2 gitu ya. Lanjut. Oh, ternyata sama, berat juga memiliki sama dimensinya, M, L, T pangkat min 2. Maka dapat disimpulkan bahwa momentum dan impuls, gaya dan berat memiliki dimensi sama, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Agar tidak ketinggalan, saya ingatkan untuk subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, share, bagikan, kemudian terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya di bahas soal sesi tanya semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.